Halo sahabat ICC, selamat datang di Devotion hari ini. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Bagi setiap kita, kehidupan emosional kita mungkin seperti roller coaster, naik dan turun. Seperti yoyo, atas bawah. Kadang senang, kadang sedih, kadang dalam keadaan baik, kadang dalam keadaan tidak baik. Terkadang mood yang sedang baik, tiba-tiba moodnya tidak baik, atau yang hal lainnya. Atau perasaan kita seringkali berubah-ubah. Kenapa demikian? Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, self-center lah ini penyebabnya. Seringkali kita tidak menyadari, kita berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitar kita. Ketika kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri, kita akan segera merasa buruk, kesal, marah, jika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik. Atau jika keadaan mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita segera marah dan kesal. Inilah masalah dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Yang kita harus mengerti bahwa hidup bukan tentang kita, bukan tentang diri kita sendiri, melainkan semuanya itu tentang Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka salah satu hal yang tidak lepas adalah tentang ibadah, worship. Judul devotion hari ini adalah mengapa kita menyembah? Worship, ibadah. Apa itu worship? Banyak dari kita yang mungkin tidak benar-benar tahu apa itu worship. Pemahaman kita tentang worship seringkali sangat terbatas. Mungkin bagi sebagian kita worship hanya adalah aktivitas kita di gereja, bernyanyi, memuji Tuhan, hanya aktivitas hari Minggu, atau hanya ketika mendengarkan lagu-lagu rohani. Sejatinya worship adalah respon kita yang tepat terhadap siapa Tuhan, apa yang telah Dia lakukan, apa yang terus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Saya membawa kita untuk membaca di Mazmur 96. Di Mazmur 96 saya bacakan di ayat 1 sampai dengan 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara seluruh bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Ayat yang indah, yang luar biasa menggambarkan tentang salah satu hal tentang worship. Di sini saya mau mengajak untuk kita belajar ada dua kata kunci. Yang pertama adalah pujian, praise. Di sini tertulis pujian, menyanyi bagi Tuhan. Ibadah adalah cara hidup yang dilakukan dengan sukacita dan terus-menerus. Di ayat 1 dan 2 kita baca sekali lagi. Di ayat 1 ditulis bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya dari hari ke hari. So, ibadah bukan tentang kita. Ibadah itu selalu tentang Tuhan. Dan ibadah selalu mengarahkan kita, fokusnya hanya kepada Tuhan. Perhatikanlah kata itu, menyanyi bagi Tuhan. Itu ada diulang sampai 3 kali. Itu berarti, menyanyi bagi Tuhan adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai cara hidup. Yang kita lakukan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Kata menyanyi juga adalah kata kerja, yang artinya kita harus terus menyanyi bagi Tuhan. Dan ini adalah perintah, bukan pilihan. Kita diperintahkan untuk menyanyi bagi Tuhan, dan Tuhan ingin kita tidak menyembahnya dengan sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk menyembah Tuhan. Karena ada kata di ayat 2 adalah kabarkan. Kita harus mengabarkan itu ke banyak orang. Dan di ayat yang sama ada ayat tertulis berikut, menyanyilah bagi Tuhan nyanyian baru. Ada kata baru di situ. Kata baru bisa berarti sifat segar, baru, fresh. Di sini juga Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengalami segala sesuatu bersama Tuhan itu selalu baru setiap hari, selalu fresh. Mungkin di antara kita pernah bertanya kepada banyak orang, bisakah kita orang menceritakan tentang Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka akhir-akhir ini?
Mungkin banyak orang menjawab bahwa orang-orang menjawab berbagi cerita bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 bahkan 30 tahun yang lalu. Dan mereka tidak punya pengalaman baru bersama Tuhan. Tidak, ibadah harus segar. Berjalan bersama dengan Tuhan harus selalu baru setiap hari. Kita harus terus berjalan dengan Tuhan sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ayat 2 kita baca sekali lagi bahwa menyanyilah bagi Tuhan, perhatikanlah hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatannya dari hari ke hari. Kita mendorong orang lain untuk menyembah bersama kita. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kita ingin menghormati namanya. Ibadah bukan hanya menyanyi. Ibadah adalah mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang daripada Tuhan hari ke hari. Bukan hanya acara hari Minggu. Kadang kita membatasi ibadah di hari Minggu. Atau beberapa orang mungkin membatasi di tempat tertentu. Dan kita berpikir itu di dalam satu bangunan. Atau apapun. But ibadah lebih dari itu. Ibadah bisa mencakup menyanyi, menyatakan, dan mengabarkan kebaikan Tuhan. Ketika kita berbagi Injil dengan orang-orang, itulah ibadah. Kita baca di ayat 3 kembali, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Menyembah dengan pujian merupakan pengingat akan betapa besar dan luar biasanya Tuhan kita. Mengapa kita menyatakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Karena Tuhan begitu besar. Poin kedua, yang mau saya bagikan, kunci kedua adalah perlindungan. Di ayat 4 tertulis, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Perlindungan dari mana? Perlindungan dari Allah lain. Menghindari kita dari berhala. Ibadah melindungi kita dari berhala. Banyak hal dalam hidup kita yang seharusnya baik. Namun jika menjadi fokus utama kita, itu akan menghalangi kita untuk sepenuhnya memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ibadah atau worship, fokus kita kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu melindungi kita untuk kita bisa jatuh dari menyembah berhala. Ayat 5 kita baca kembali, tertulis di Mazmur 96 ayat ke-5. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Apa itu berhala? Zaman modern seperti sekarang, berhala adalah apapun yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sesuatu yang baik yang bisa menjadi berhala itu banyak hal. Bisa keluarga, karir, hobi, bahkan pelayanan atau pernikahan. Dan banyak hal yang menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita. Kebanyakan dari kita tidak menyadari ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita tidak lagi menempatkan Tuhan di tempat pertama. Mengapa? Karena hal-hal yang tadi kita bicarakan itu akhirnya menjadi fokus, udah menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Di hari ini kita diajar bahwa Tuhan ingin dengan worship, Tuhan ingin worship itu melindungi kita, akhirnya jauh dari berhala. Dan pada akhirnya kita baca ayat ke-6 bersama-sama. Bahwa keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mengapa kita menyembah? Mengapa kita beribadah? Kita beribadah kepada Tuhan karena siapa Tuhan? Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, dan yang kita yakin apa yang akan terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan besar dan layak dipuji, dan hanya Dia yang layak menerima segala pujian dan kehormatan dari kita. Ibadah mengubah hidup kita, mengubah perspektif kita, dan melindungi kita dari berhala. Ibadah yang sejati harus dimulai dari hati. Semua hanya tentang Tuhan, dan menjalani kehidupan untuk terus memuliakan Tuhan. Implikasinya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan, maka kita akan semakin lebih baik untuk dapat menyembah Tuhan. The more you know God, the better you can worship Him. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat devotion pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan buat setiap kami untuk terus mau menyembah Tuhan, belajar untuk lebih lagi masuk di dalam penyembahan, bahwa ibadah kami tidak terbatas Tuhan. Kami tahu banyak hal dalam aspek kehidupan kami, itu adalah ibadah kami juga terhadap Engkau. Ajar kami untuk juga terus membawa orang-orang untuk masuk, untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap benih firman ini yang ditabur akan tumbuh subur dalam hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini.